Ini sama halnya dengan ulat penggerek batang. Ketika tanaman porang sudah kena ulat penggerek batang atau mungkin kena busuk batang, tidak ada obatnya teman-teman. Jadi mau teman-teman semprot pakai obat apa saja, ini tidak bisa diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan. Ini pagi hari. Baru saja turun hujan ini tadi. Dan sambil melakukan pengecekan tanaman porang, hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan buat teman-teman tentang hama porang ya. Yang pertama hama ulat penggerek batang, yang kedua busuk batang. Jadi buat teman-teman yang mungkin tanaman porangnya mengalami hal demikian, monggo bisa disimak videonya. Nanti akan kita carikan solusinya dan penyebabnya apa. Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Oke, di bagian atas ini sudah mulai tumbuh teman-teman, namun juga ada beberapa yang masih tumbuh tunas ya. Kenapa agak lambat? Memang di bagian atas masih ada pohon durian, pohon cengkeh, sehingga kekurangan sinar matahari. Kalau untuk bagian bawah sana, nah seperti ini udah full, udah mekar semua di bagian daun. Oke, coba kita lihat bagian bawah ya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita cari dulu, siapa tahu nanti ada tanaman porang saya yang terkena busuk batang atau mungkin ulat penggerek batang. Bisa saya buatkan sampel ya, jadi bisa saya jadikan contoh buat teman-teman biar lebih gampang untuk memahami apa yang sudah saya sampaikan. Dan mohon maaf teman-teman ya, di kesempatan videonya apabila informasinya kurang jelas atau suara saya yang kurang jelas. Hari ini agak flu teman-teman, nggak apa-apa. Coba kita berbagi informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, pertumbuhannya seperti ini. Udah susah ini untuk buat jalan teman-teman. Coba kita lihat ya. Ini kondisi tanaman kita. Ada apa enggak yang terkena busuk batang atau mungkin ulat penggerek batang? Mudah-mudahan aja enggak ada teman-teman. Kita lihat bagian sini. Kalau tanaman porang itu terkena busuk batang atau mungkin ulat penggerek batang, biasanya daunnya mulai menguning, terus batangnya juga mulai layu teman-teman. Lama-kelamaan akan mati. Kita muter dulu ya, sambil lihat-lihat. Mudah-mudahan aja nggak ada ya. Kita potong jalur sini. Coba kita lihat bagian sini teman-teman. Ini baru sekitar 3 minggu belum ada. Rumputnya udah kita bersihkan dan ternyata udah subur lagi. Seperti yang kita sampaikan, ini tandanya lahan ini memiliki unsur hara yang cukup, sehingga membuat tidak hanya porangnya tapi juga rumputnya ikut tumbuh subur teman-teman. Di bagian sini nggak ada ya. Oke, sambil saya jelaskan teman-teman, segala macam tanaman tidak hanya porang, entah durian atau mungkin padi, cabai, tomat, semangka dan yang lain, hama itu pasti ada ya. Hama pasti ada, apalagi kalau penanaman kita dalam skala banyak, nyampe
1000, 2000, bahkan ratusan ribu, jelas akan memunculkan hama-hama di sekitar tanaman tersebut. Kita lihat bagian sini. Ini sama ya, bagian bawah juga sama. Oke, kita lihat bagian sini. Kalau ada yang bilang dulu itu tanaman porang nggak seribet ini mas, jadi tanpa perawatan, tanpa pemupukan, tanpa pakai fungisida, dan ternyata aman-aman saja, nggak ada hama yang menyerang. Tapi kenapa kok sekarang setelah banyak yang membudidayakan justru muncul hama-hama baru seperti ulat penggerek batang, bercak daun, busuk batang. Jadi gini teman-teman, kalau tanaman kita sedikit, entah jumlahnya 10 batang, 20 batang, atau mungkin sampai 30 batang, saya rasa hama juga tidak akan menyerang, dan minim sekali terkena hama. Yang menyebabkan hama itu muncul karena memang di satu lahan itu populasi tanamannya sangat banyak, nyampe 1000, 10.000, bahkan ratusan ribu. Kalau kita biarkan sama halnya tanaman yang di samping rumah jumlahnya sedikit, ya habis. Bisa-bisa modal yang sudah kita taruh atau untuk persiapan bibit, lahan, dan sebagainya, ya ikut di bawah hama nantinya. Dan ini perlu teman-teman ketahui juga. Jadi jangan sesantai ketika kita tidak menanam dalam skala besar. Kalau 2 biji, 3 biji nggak apa-apa di samping rumah, ditinggal tidur, nanti bangun pada waktu panen udah bisa dipanen. Tapi kalau skala besar nggak bisa ya. Dan setelah saya muter-muter tadi belum ketemu ya tanaman porang saya yang terkena busuk batang atau ulat penggerek. Alhamdulillah masih aman teman-teman, seperti ini. Karena yang paling rawan terkena busuk batang itu tanaman satu musim, termasuk ulat penggerek batang teman-teman. Tanaman satu musim dari bibit katak dan juga biji bunga ya, batangnya kecil, itu rawan sekali diserang ulat penggerek batang dan juga busuk batang. Kalau busuk batang itu biasanya dari jamur teman-teman. Terus apa penyebab bisa muncul banyak hama di sekitar tanaman porang? Seperti yang saya sampaikan, selain memang tanamannya banyak, ini ada penyebab lain, yaitu cuaca teman-teman. Cuaca yang terjadi di bulan Desember akhir ini memang curah hujannya cukup tinggi, membuat kondisi lahan ya, tanah kita menjadi lembab, udaranya juga lembab. Nah ini nantinya akan muncul banyak hama. Salah satu contohnya ya jamur. Jamur ini bisa saja menempel di bagian daun, bisa juga di bagian batang. Kalau di bagian daun biasanya bercak daun teman-teman. Jadi bagian daun itu warnanya merah-merah atau mungkin agak kehitam-hitaman ya, seperti kebakar. Kalau di bagian daun ini jelas harus segera kita antisipasi supaya tidak menyebar ke daun yang lain. Apalagi jarak tanamnya rapat seperti ini. Ini cepet banget penyebarannya. Jadi yang pertama tadi penyebabnya memang cuaca ya. Dan kalau sudah cuaca, langkah yang kita lakukan ya harus sering melakukan kontrol dan juga mungkin bisa pemakaian fungisida. Oke, penyebab yang kedua teman-teman, ini dari pupuk yang sudah kita pakai di bagian lahan sini. Bisa saja pupuk yang kita pakai kemarin karena mungkin tanpa fermentasi, sehingga memunculkan banyak jamur di sekitar tanaman. Tapi alhamdulillah yang kita pakai di lahan ini tanpa fermentasi, aman-aman saja teman-teman. Itu penyebab yang kedua. Yang ketiga, ini yang sering kita sampaikan, kurang bersihnya lahan porang. Kenapa kok bisa memunculkan banyak penyakit ketika lahan kita tidak bersih? Perlu teman-teman ketahui, jamur itu mempunyai inang alternatif, dan inang alternatif itu salah satu contohnya ya rumput yang tumbuh di sekitar tanaman porang. Kalau rumputnya kita biarkan tumbuh secara liar bahkan sampai tinggi-tinggi, ini akan mempermudah jamur berkembang biak secara cepat ya, karena rumputnya tadi dijadikan inangnya. Makanya sering saya sampaikan, sebisa mungkin dilakukan pembersihan ya paling tidak 1 bulan sekali, atau mungkin kalau memang lagi senang-senangnya 2 minggu sekali, itu justru jauh lebih bagus. Selain kita bisa memaksimalkan nutrisi itu biar diserap oleh tanaman porang, kita juga bisa menjaga supaya tanaman porang ini tidak mudah terkena hama. Jadi itu yang kita sering lakukan di setiap lahan, menjaga kondisi lahan ini bersih. Biasanya
tetap aman ya, seperti yang teman-teman lihat di depan ini. Ini baru kita bersihkan 2-3 minggu sudah kelihatan rumputnya akan tumbuh lagi. Nah, seperti ini. Terus bagaimana cara mengatasi? Ini yang pertama kita bahas dulu ulat penggerek batang. Kita carikan contoh, masih belum ada. Oke, kita ambil yang masih sehat aja ya. Jadi contoh seperti ini. Apa itu ulat penggerek batang? Ulat penggerek batang itu yang diserang bagian batang sini, teman-teman. Biasanya dari pangkal batang. Yang pertama umbinya biasa dimakan sedikit, setelah itu naik di bagian atas ini. Jadi menghabiskan isi yang ada di dalam batang ini. Nanti naik sampai ujung sana. Jadi sampai sampai pertemuan tangkainya ini. Setelah itu kembali turun lagi, teman-teman. Kembali turun lagi terus menyerang bagian umbi. Terkadang belum sampai menyerang bagian umbi, berpindah tempat menyerang batang yang lain. Dan ciri-ciri yang kita ketahui lebih awal itu bagian daun itu layu, teman-teman. Seperti kekurangan air atau mungkin apa ya? Mungkin kondisinya kayak terlalu panas. Padahal yang lain enggak. Jadi daunnya layu, lama-kelamaan akan tumbang di bagian batang sini. Setelah kita cabut, ternyata bagian pangkal batang ini udah tidak menempel di bagian umbi. Ini kalau kita cek, biasanya di dalam ini pasti ada ulatnya. Dan solusi yang paling ampuh ya tetap kita eksekusi di tempat. Jadi kita bongkar ya. Kita bongkar ini, kita belah, terus kita cari ulatnya, kita eksekusi langsung. Itu kalau misal teman-teman mau. Tapi kalau tidak, jadi ini tidak ada obatnya, teman-teman ya. Mau teman-teman semprot pakai fungisida di bagian sini sampai habis 1 tangki ya nggak akan mati karena ulatnya ada di dalam. Karena kalau fungisida itu kalau kita semprot harus kena ulatnya ya, supaya ulatnya mati. Tapi kalau tidak kena ya nggak mati. Jadi setelah teman-teman semprot bisa saja nanti pindah ke batang yang lain. Jadi langkah yang paling ampuh dicabut, entah itu bibit dari katak atau mungkin dari umbi. Setelah itu dibawa pulang dibakar beserta umbinya, teman-teman ya. Oke, itu untuk mengatasi ulat penggerek batang. Dan ulat penggerek batang ini biasanya memang bisa saja bersamaan dengan busuk batang. Kalau misal tidak ada ulat penggerek batang, bisa saja busuk batang saja. Tapi biasanya kalau ada ulat penggerek batang, itu biasanya juga ada busuk batang di bagian bawah. Kalau busuk batang itu ciri-cirinya di bagian batang ini mulai kelihatan kecoklatan, semakin menguning, nanti akan menyeluruh di bagian batang ini sampai atas ya. Daunnya juga layu, menguning, lama-kelamaan mati. Dan busuk batang itu ketika kita lihat di bagian bawah sini nanti banyak sekali warnanya yang putih. Karena memang itu hama yang bisa saya katakan sejenis jamur, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi batang porang ini dijadikan inang. Bisa saja kalau rumputnya semakin banyak ya nanti menyebar melalui rumput-rumput ini. Dan jenis dari hama busuk batang ini jamur, teman-teman. Jadi di bagian bawah warnanya akan putih ya, di bagian sini putih. Nanti batangnya kecoklatan, menguning, lama-kelamaan akan membusuk. Ini sama halnya dengan ulat penggerek batang. Ketika tanaman porang sudah kena ulat penggerek batang atau mungkin kena busuk batang, tidak ada obatnya, teman-teman. Jadi mau teman-teman semprot pakai obat apa saja, ini tidak bisa diselamatkan. Ya harus tetap dieksekusi, dicabut batangnya, dibawa pulang, dibakar. Itu supaya tidak menyebar ke batang yang lain. Itu langkah yang pertama. Terus selanjutnya, apabila teman-teman masih menghendaki umbinya ini kan mungkin besar, dibongkar, itu bisa dipakai bibit lagi. Jadi dibersihkan bagian umbi yang terkena jamur tadi, karena biasanya kalau terkena busuk batang, umbinya itu sebagian itu membusuk, teman-teman. Nah, nanti bisa teman-teman bersihkan sampai benar-benar bersih bagian umbi yang membusuk. Nanti sisakan umbi yang masih sehat ya, warnanya kekuning-kuningan seperti umbi pada saat kita belah. Jadi benar-benar dibersihkan. Setelah itu disemprot pakai fungisida untuk umbinya, dan bisa teman-teman tanam lagi atau mungkin dibiarkan saja di samping rumah. Karena ada dua kemungkinan apabila umbi yang sudah kita bersihkan tadi terkena busuk batang. Yang pertama, ketika kita tanam di bulan-bulan ini karena memang sudah agak telat, bisa saja tumbuh, akan tetapi pertumbuhannya juga kurang maksimal. Biasanya batangnya tidak terlalu tinggi, kecil, karena memang ya udah kena hama tadi. Yang kedua, tidak bisa tumbuh
akan tumbuh nanti di musim selanjutnya. Jadi kalau tahun ini tidak tumbuh, nanti tahun depan akan tumbuh. Dan biasanya pertumbuhannya banyak teman-teman, memunculkan banyak tunas. Contoh seperti ini. Ini umbinya kan muncul banyak tunas. Tidak bisa besar ya untuk batangnya, kecil-kecil tapi banyak. Padahal bibitnya sama. Oke, itu cara mengatasi ketika teman-teman menemui tanaman porangnya terkena busuk batang atau mungkin ulat penggerek batang. Jadi tidak ada obatnya. Yang bisa kita lakukan hanya saja mengantisipasi supaya tidak menyebar ke tanaman yang lain. Dan setelah kita bongkar tadi umbinya, kita bawa pulang, batangnya kita bakar, nanti bagian lubang ini segera disemprot pakai fungisida. Fungisida pilihannya banyak sekali, silahkan teman-teman cari mana yang cocok, nanti disemprotkan di bagian lahan sini. Setelah itu diuruk pakai tanah lagi. Terus apabila teman-teman pengen melakukan penyulaman di bagian lahan sini supaya tidak kelihatan kosong, itu bisa nanti di bagian samping ya, jangan sama seperti lubang yang sudah kita taruh tadi. Di bagian agak ke samping sini nggak apa-apa, meskipun tidak lurus dengan tanaman yang lain. Ini apabila teman-teman pengen melakukan penyulaman di bagian sini tadi. Oke, itu informasi di video kali ini teman-teman. Apabila menjumpai tanaman porang punya teman-teman itu terkena busuk batang atau ulat penggerek batang, ini tidak ada obatnya. Yang bisa kita lakukan hanya pencegahan di awal. Makanya sering kita sampaikan kalau pengen tanamannya sehat dan pastinya terhindar dari segala hama, sering lakukan pengecekan lahan paling tidak 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali ya. Ini untuk menjaga dan memastikan tanaman porang kita kondisinya baik, kondisinya subur, dan pastinya tidak ada hama yang menyerang tanaman porang. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya menjaga kebersihan di bagian lahan di sekitar tanaman porang ini. Dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau mungkin 3 minggu sekali sambil mengisi waktu luang. Kalau tanamannya banyak ya ini saran bisa pakai herbisida teman-teman. Untuk dosisnya berapa ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke, itu aja informasi di video kali ini. Monggo yang masih kurang jelas tentang cara mengatasi dan penyebabnya apa, kalau sudah dari faktor alam karena memang cuaca di bulan ini curah hujannya cukup tinggi, ini bisa kita hanya mengantisipasi. Jadi bisa teman-teman lakukan penyemprotan pakai fungisida. Tetapi kalau kondisinya masih aman seperti ini, saya rasa tidak perlu teman-teman ya. Oke, itu aja informasi di video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.